kuasa, di mana atas berkat dan rahmatnya kita diberikan kesehatan pada hari ini, diberikan kesehatan yang luar biasa. Baik, mengawali acara kita pada pagi hari ini, mendengarkan lagu kebangsaan. Kami ini patriot olahraga, biar mata dunia Indonesia, kita dahsyat dan berkuasa. Wakil dari Kejaksaan, Bapak-bapak, Kepala OPD, serta Ketua Organisasi Olahraga Kabupaten Bengkayang, dan yang saya banggakan seluruh atlet yang akan berlaga di dalam Pekan Olahraga Provinsi yang ke-30. Jaya. Terima kasih. Dan futsal kalah semua, tidak apa-apa. Sudah kembali putra-putri. Balap juga, gestrek kemarin juga sudah menyelesaikan pertandingan. Dan hari ini dan besok dan seterusnya yang akan dilaksanakan pada besok itu adalah selam yang penyelenggaranya adalah Kabupaten Bengkayang. Pak Bupati yang kami hormati, kontingen Kabupaten Bengkayang untuk Popprov tahun 2022 ini berjumlah 406 orang. Terdiri dari 307 atlet, 82 ofisial, 25 orang panitia, dan dibantu oleh tim kesehatan dari Dinas Kesehatan dan tim pengamanan dari Polres Bengkayang. Seyogyanya pelepasan atlet ini dilakukan pada tanggal 31 Oktober yang lalu. Namun karena kendala pelepasan kontingen baru dapat dilakukan pada hari ini. Hari ini ada beberapa cabang yang siap dilepas seperti karate, basket, voli, perbakin dan e-sport, dan beberapa cabang lainnya. Total cabang olahraga yang mengikuti Popprov sebanyak 31 cabang olahraga, dan beberapa cabang sudah ada yang selesai pertandingannya. Dan kami juga melaporkan ada 3 cabang olahraga yang dipertandingkan di Kabupaten Bengkayang, yaitu gestrek yang beberapa hari yang lalu telah dilaksanakan, kemudian cabang olahraga selam itu di Pulau Mukutan dan saat ini masih berlangsung di Pulau Mukutan, dan pada tanggal 20 nanti ada cabang olahraga arung jeram di Riam Parange. Jadi saya berharap bahwa rekan-rekan ini saling membantu, saling mensupport. Jangan nanti sudah selesai bertanding meninggalkan kawan yang sedang bertanding. Kami dah kalah, kami balik ya, kata. Nggak usah gitu. Dan sampai hari ini kita baru memperoleh 1 emas, tapi harusnya sudah dapat 2 emas. 1 emas itu panjat tebing masih diprotes oleh Kota Madia. Tapi insya Allah kita yang akan memperoleh itu. Artinya walaupun kita masih di urutan paling buntut. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam olahraga. Ya tambah nih, SDM unggul. Mantap, Bengkayang juara. Ya, jadi itu. Itu yel-yel yang kita buat kemarin yang di Pekan Olahraga Provinsi ke-13 yang saya hormati Ketua DPRD. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul di aula lantai 5 satu atap ini untuk mengikuti acara pelepasan kontingen Kabupaten Bengkayang pada Poprov ke-13 tahun 2022. Maksimal mungkin untuk mempersiapkan keikutsertaan kontingen Kabupaten Bengkayang pada Poprov 2022 pada tahun ini. Kami sudah berusaha mendorong cabang olahraga untuk mengikuti Poprov tahun ini, walaupun ada cabur yang tidak ikut karena ada kendala teknis seperti SK kepengurusan yang sudah kadaluarsa atau tidak aktif, serta ada cabang olahraga yang memang tidak bisa dipertandingkan di provinsi karena kepengurusan provinsi bermasalah. Seperti kemarin cabang gulat, cabang olahraga gulat kita itu ada unggulan, ada 2 atlet kita, atlet nasional yang siap memberikan medali, tetapi karena kendala teknis di provinsi sehingga cabang olahraga gulat itu tidak dipertandingkan. Masalah kepengurusan provinsi, tetapi bukan masalah di pengurusan kabupaten. Sehingga sangat disayangkan, seharusnya ini Kabupaten Bengkayang memperoleh anggaran sebesar 1,6 miliar. Dana tersebut sebagian besar telah kami pergunakan untuk pakaian kontingen, kesiapan para cabur, baik bantuan tanding dan sebagainya, saku, minum dan transportasi. Dan dengan anggaran tersebut kami menganggarkan bantuan tanding tadi seperti tanding dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini juga kami berharap para pengurus cabang olahraga Kabupaten Bengkayang dan atlet untuk menjaga nama baik Kabupaten Bengkayang, baik kita sebagai tuan rumah maupun kita mengikuti Poprov di Pontianak. Jadi itu yang lebih penting, karena berprestasi kalau kita tidak disiplin, kalau kita tidak sportif juga akan dampak terhadap daerah dan kabupaten kita. Jadi saya mengharapkan para atlet, para pelatih, para pendamping, para ofisial yang mendampingi para atlet supaya menjaga nama baik Kabupaten Bengkayang di Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat tahun ini. Apabila ada permasalahan untuk disampaikan ke kami, dan kami berharap untuk tidak mengumbar permasalahan tersebut di dunia media sosial yang kemudian merusak citra kita bersama dan citra Kabupaten Bengkayang. Jadi saya harapkan sekali lagi, kalau ada permasalahan baik di atlet, pelatih dan sebagainya, tolong disampaikan ke panitia kontingen sehingga kita bisa mengatasi permasalahan atau kendala yang kita hadapi. Medali yang diperoleh tahun 2018, yang dimana Poprov tahun 2018 adalah peringkat ke-10, dan mudah-mudahan tahun ini bisa lebih kita memperoleh medali dari 16 medali emas. Yakin dan percaya? Karena masih banyak cabang olahraga yang belum dipertandingkan dan dilombakan. Kita baru mempertandingkan sekitar 5 cabang olahraga, masih ada sekitar 27 cabang olahraga. Kita bertumpu kepada cabang-cabang olahraga unggulan dan tidak mengesampingkan cabang-cabang olahraga yang lain yang bisa memperoleh medali emas. Kemarin cabang takraw Pak, kita tidak ditargetkan untuk medali emas, tetapi cabang takraw kemarin menyumbangkan medali emas 1. Jadi seperti karate, selam besok dimulai, aeromodeling, atletik, biliar, dan cabang-cabang olahraga lain, bela diri yang bisa menyumbangkan medali untuk besok dan seterusnya. Amin Kak Saruga Basengat Kak Jubata.
Salam olahraga. Salam olahraga. SDM unggul. Bengkayang. Terima kasih. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, yang terhormat para anggota DPRD Bengkayang, yang terhormat Wakil Bupati Bengkayang sekaligus Ketua Kontingen dari kontingen atlet Poprov Kabupaten Bengkayang, yang terhormat para pejabat Forkopimda Kabupaten Bengkayang, Bapak Kapolres yang mewakili Dandim 1202, mewakili Dan Lanut, mewakili Kajari, yang terhormat para kepala OPD Kabupaten Bengkayang, yang terhormat Ketua KONI Kabupaten Bengkayang, yang terhormat Ketua PKK Kabupaten Bengkayang, yang terhormat para ketua pengurus cabang olahraga, yang terhormat para pelatih, pendamping dan atlet kontingen Kabupaten Bengkayang yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil kata lino, wacana bin kasaruga, bahasa ingat kajubata. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Saya sekali aja, sekali itu artinya emas. Juara satu. Marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan bersilaturahmi pada acara pelepasan kontingen Poprov ini dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Penyelenggaraan Poprov tingkat provinsi ini merupakan momentum untuk menorehkan prestasi bagi Kabupaten Bengkayang di bidang olahraga, sekaligus menjadi sarana pembinaan dan pencarian bibit-bibit atlet yang potensial, serta memberikan kesempatan pada para atlet untuk mengembangkan keahlian kemampuannya. Bertujuan juga memberikan media bimbingan dan dukungan kepada para atlet muda untuk dapat berprestasi. Hal ini dikarenakan keberhasilan pembinaan atlet-atlet kita tidak hanya dipengaruhi faktor latihan dan sarana prasarana latihan, namun juga kesempatan untuk menunjukkan kemampuan lewat sebuah kompetisi guna menambah pengalaman, pemantapan mental, serta mematangkan teknik dan strategi yang telah diberikan pelatih. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, sudah menjadi keteguhan kita bersama bahwa olahraga perlu ditingkatkan kualitasnya karena merupakan sarana pembinaan karakter bangsa yang tidak terbatas pada segi fisik saja, akan tetapi juga mental. Olahraga dapat menjadikan seseorang sebagai insan yang berprestasi, insan yang kreatif, berbudaya, menghargai cipta, karsa, dan rasa. Hal ini sejalan dengan visi dan misi pendidikan kita, yaitu membentuk manusia yang berkarakter. Manusia Indonesia seutuhnya yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, dan pantang menyerah. Olahraga juga memiliki aspek pembangunan nama bangsa, yakni bahwa tinggi rendahnya kualitas olahraga akan turut menjadi cermin bagi penentuan sebuah martabat bangsa di tengah-tengah pergaulan masyarakat dunia. Itulah mengapa olahraga dianggap sebagai bagian penting dari sebuah proses pembangunan bangsa. Hadirin para atlet yang saya hormati, pada kesempatan ini pemerintah Kabupaten Bengkayang akan mengirimkan 307 atlet serta 82 pelatih dan ofisial untuk serta 25 panitia dan dibantu tim medis dari Dinas Kesehatan. Dan Bengkayang mengikuti 31 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Poprov tingkat provinsi Kalimantan Barat. Sejumlah atlet ini telah melalui seleksi yang ketat. Untuk saya berharap seluruh atlet dapat memperlihatkan kemampuan dan keahliannya secara maksimal dan lebih maksimal dalam kegiatan Poprov ini. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai prestasi yang terbaik, mengharumkan nama Kabupaten Bengkayang. Dalam kompetisi, kemenangan tentulah menjadi harapan yang patut dan ingin kita raih. Namun saya berpesan, tekad untuk meraih juara juga harus dilakukan dengan nilai-nilai sportivitas, junjung sportivitas yang tinggi. Karena rekan-rekan atlet sekalian merupakan duta-duta dari Kabupaten Bengkayang. Untuk itu tunjukkanlah citra positif selama mengikuti pertandingan. Jaga nama baik dari segi institusi. Apapun hasil yang diperoleh dalam kejuaraan ini patut disyukuri. Dan jadikanlah sebagai kesempatan dalam menambah pengalaman bertanding.
Bapak Ibu hadirin dan para atlet yang saya hormati, kita dipercaya untuk 3 cabur sebagai tuan rumah. Kemarin telah dilaksanakan gestrek, ya cukup sukses walaupun hujan lumpur yang banyak. Dan dari evaluasi kami juga untuk sarana gestrek tersebut, karena pembuangan airnya masih belum baik. Selanjutnya besok selam. Saya besok jam 5 subuh sudah berangkat ke Lemukutan untuk mengalungkan, mudah-mudahan ada emas untuk Bengkayang. Dan nanti tidak salah saya tanggal 20 ya Pak Ketua, itu juga kita akan buka arung jeram di Parange ya, tanggal 20 pagi. Ya, mudah-mudahan ke depan, Poprov ke depan kita juga masih dipercaya menjadi tuan rumah beberapa cabur. Untuk itu saya akan membangun beberapa fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ada ini kita akan tingkatkan. Ya, kita kirim sekarang atlet yang memang kita inginkan prestasi, ya juara pasti. Tetapi tentunya dengan adanya kita kirim seperti ini, kita juga ingin ketahui untuk ke depan, untuk Poprov ke depan. Jadi dari sekarang kita sudah kirim anak-anak, bibit-bibit muda kita. Bengkayang luar biasa bisa mengikuti 31 cabur. Ya. Walaupun sarana prasarana di Bengkayang sangat minim dan masih minim, bukan sangat minim lagi. Nah, ini jadi perhatian pemerintah Kabupaten Bengkayang melalui Disporapar dan juga PUPR untuk membangun sarana ini. Agar ke depan ya Bengkayang akan disegani di semua cabur oleh kabupaten-kabupaten kota lainnya di Kalbar. Kita punya atlet-atlet terbaik. Malah ada yang main di Kayong Utara. Ya, juara lagi. Tetapi kita, kenapa kita tidak bisa tarik mereka? Karena kita tidak punya fasilitas dan tidak mampu memfasilitasi. Ya, seperti Hisar kan dia kerja sana jadi Pol PP. Itu memfasilitasi namanya. Maka nanti kita juga akan lirik beberapa tipe prestasi kita untuk kita bina. Kalau yang masih muda kita kasih bonus. Yang paling tidak dia punya pendidikan. Nah, saya dah dengan Pak Wakil memikirkan bonus, hanya kita tidak mau kasih rahasia dulu. Takut diberi tahu lalu tidak nyampai. Tapi nanti pada 27 April kita akan serahkan itu. Yang juara emas sekian, perak sekian, ya adalah untuk prestasi itu. Dan cabang yang menghasilkan emas akan saya support nanti melalui KONI. Ya, yang berprestasi, yang ada medali, kita support sarana prasarananya, kita akan bangun. Saya nanti sudah mulai bangun dekat Taman Skayok ini, saya akan bangun lapangan tenis, lapangan volleyball, basket, panjat tebing di area dekat kantor bupati. Di Sport Center Bengkayang itu stadion akan kita benahi, GOR. Ya mungkin kita juga akan buatkan perencanaan, buatkan FS untuk bisa dapatkan dana pusat untuk bangun GOR yang besar lagi. Jadi di sana semuanya fasilitas di Sport Center. Ya sudah diberikan oleh pendahulu kita kurang lebih 13 hektar situ. Mungkin kita akan nambah lagi. Karena nanti situ juga beberapa cabur akan kita bangun di situ, ya. Termasuk juga nanti MTB di belakang bisa kita bangun. Ya, mountain bike, ya. Termasuk road race, itulah aspalnya. Jadi semuanya di daerah sekitar kantor bupati lah ini untuk area sport center. Jadi juga kita akan bangun beberapa asrama untuk atlet. Jadi kalau dia mau tesi, tidak perlu jauh-jauh lagi. Tidak perlu dia ke pinjam mes segala macam. Itu sudah siapkan nanti semua. Ini pelan-pelan kita akan bangun, Pak. Tidak ada uang Bengkayang, kita coba pakai uang Jakarta. Kayak gini, kan bangun asrama itu tidak susah. Dari Komisi 10 biasa mau bangun itu, mau bantu. Termasuk GOR. Hanya kita kemarin kalah ya Pak Wakil, belum buatkan perencanaan. Belum buatkan EPS, tidak ada lahan. Kalau sudah ada itu, saya yakin GOR akan dikasih. Jadi inilah cara salah satu pemerintah mensupport anak-anak muda kita agar tidak lari ke hal-hal yang negatif, ke narkoba segala macam. Ya. Jadi mereka betul-betul dibina, ke depan bisa menjadi atlet nasional, malah lebih dapatkan fasilitas yang lebih besar dan mengharumkan nama Bengkayang.
Penggayang saya yakin sekarang nomor buntut 14, tapi beberapa cabur yang berhubungan dengan bela diri bisa menghasilkan emas. Aero modeling bisa menghasilkan emas. Perbakin, selam juga bisa menghasilkan emas. Ya, mudah-mudahan juga sepak bola tahu-tahu dapat emas kan, ya Pak Q. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini kontingen Kabupaten Bengkayang saya nyatakan dilepas. Hari ini kontingen Bengkayang kita lepas untuk berjuang di tingkat provinsi. Tetap semangat, salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Surono, ya, Bapak Surono. Pemasangan jaket ribut pas dengan topi. Dan selanjutnya pemasangan iya, mungkin kecil tapi pas body. Baik, boleh dikancing langsung. Baik, foto bersama dulu, silakan. Foto bersama kami mengundang juga Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK. Silakan Forkopimda di sini juga Pak, sebelah sini. Mencari Pak Wahyu ini Pak. Sepeda atletik, ya silakan.